Oke, langsung aja kita bedah materi kali ini. Kita bakal bongkar abis-abisan langkah psikologis dan rahasia algoritma buat ngebangun channel YouTube dari nol sampai boom, 1 juta subscriber. Banyak banget yang mikir, wah bikin audiens zaman sekarang tuh butuh modal gede atau kamera puluhan juta. Padahal ya nggak gitu sama sekali. Jauh sebelum bisa menguasai platformnya, Anda harus bisa menguasai pikiran Anda sendiri dulu. Ini beneran deh. Kita bakal lihat gimana para kreator sukses ini bertransformasi dari pemula yang super ragu-ragu jadi master yang benar-benar unstoppable di bidang mereka. Nah, coba perhatiin angka 0 di sini. Kelihatannya nakutin banget kan? Tapi jujur aja, ini tuh garis start buat semua orang. Beneran, semua kreator raksasa yang Anda tonton sekarang pernah ada di momen di mana mereka menatap layar dan yang nonton tuh 0, kosong. Makanya Anda sama sekali nggak boleh ngebiarin yang namanya penyakit perfeksionisme itu nahan Anda di titik ini. Ide channel Anda mungkin udah brilian banget, tapi kalau Anda cuma sibuk bikin rencana berbulan-bulan, cuma buat nunggu momen yang pas, angka 0 ini ya nggak bakal pernah berubah jadi apa-apa. Jadi pertanyaannya gini, dan kita harus jujur sama diri sendiri, jangan-jangan Anda pakai alasan perfeksionisme ini cuma sebagai kedok aja buat nunda-nunda. Cuma karena takut bersaing? Sumber materi kita nge-highlight fenomena ini sebagai kelumpuhan analisis atau analisis paralisis. Otak kita tuh pinter banget muter jutaan skenario terburuk, sampai akhirnya kita ngerasa, lebih aman deh nggak usah upload sama sekali. Pernah kan batal upload karena ngerasa suara atau penampilannya kurang oke? Padahal, kalau Anda nunggu sampai ngerasa 100% siap, Anda bakal nunggu selamanya. Yang ada, Anda cuma jadi penonton yang liatin orang lain sukses. Untuk bisa jago itu emang butuh waktu. Fakta menarik nih dari kreator di materi kita ini, dia ngaku harus merekam dan ngelepas 350 video publik. Sebelum akhirnya dia bisa nonton videonya sendiri tanpa ngerasa geli atau malu. 350! Bayangin, itu tumpukan karya yang luar biasa banyak sebelum akhirnya terobosan kesuksesan itu datang. Anda nggak bisa dong berharap langsung jago ngomong di depan kamera di hari pertama. Sama aja kayak baru pertama kali pegang piano, masa iya langsung jago? Jadi, ngejaga momentum untuk terus action itu jauh-jauh lebih penting daripada ngejar kesempurnaan. Bahkan sebenarnya, kegagalan di awal itu bukan kutukan loh, tapi kewajiban. Coba lihat angka ini deh. Ini angka apa? Ini adalah jumlah kegagalan James Dyson, sang penemu vacuum cleaner legendaris itu. Dia harus ngelewatin 5.127 prototipe yang gagal total sebelum akhirnya ngebangun kerajaan bisnis miliaran dolar. Kalau orang biasa mungkin di percobaan ke-10 udah nyerah dan mikir idenya mustahil. Tapi dia terus hajar. Nah pertanyaannya, kalau seorang Dyson aja bisa gagal 5.000 kali sebelum sukses, apa alasan kita sebagai pemula buat nyerah cuma gara-gara video pertama atau kedua kita masih berantakan? Nggak masuk akal kan? Terus gimana dong caranya keluar dari jebakan overthinking ini? Gampang, kita harus bangun sistem buat ngalahinnya. Pertama, kasih deadline yang super mepet buat bikin keputusan. Kedua, ambil langkah kecil sekarang juga. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, terima aja kalau karya kita belum sempurna. Sistem ini bakalan lebih powerful kalau digabungin sama aturan perbedaan 2%. Maksudnya gini, Anda nggak perlu langsung bikin video kualitas Hollywood. Cukup targetin video Anda selanjutnya itu cuma 2% lebih baik dari yang kemarin. Sesimpel ngomong lebih lantang dikit atau ngurangin jeda diem pas ngedit. Udah, gitu aja. Oke, sekarang kita masuk ke medan perang algoritmanya. Platform ini tuh udah berubah total, bener-bener berubah. Dulu, platform ini cuma mesin pencari biasa yang gampang banget dikadalin pakai clickbait. Dulu kreator cuma peduli gimana caranya orang ngeklik thumbnail mereka. Tapi, era itu udah tamat. Sekarang, kita lagi berhadapan sama sistem kecerdasan buatan super canggih yang ngerubah aturan main secara keseluruhan. Percaya deh, kalau Anda masih ngotot pakai strategi jadul di era baru ini, channel Anda pelan-pelan pasti bakal mati. Sekarang tuh eranya mesin kepuasan atau satisfaction engine. Nah, buat naklukin mesin ini, Anda harus benar-benar ngehargain waktu penonton. Gini ya, pas seseorang ngeklik video Anda, mereka tuh lagi ngasih aset paling berharga yang mereka punya hari itu, waktu mereka. Makanya, Anda harus langsung nempatin janji yang ada di judul detik itu juga. Lewatin deh tuh intro yang kepanjangan, ngebosenin, apalagi kaku kayak robot. Langsung aja kasih solusi atau cerita yang bisa ngena di emosi mereka. Kenapa? Karena platform ini sekarang cuma ngasih penghargaan buat konten yang benar-benar bisa ngerubah perasaan penontonnya. Kita juga benar-benar harus ngerubah mindset soal angka-angka views ini. Banyak kreator pemula, pas ngeliat cuma ada 10 tayangan di dashboard, langsung down dan mikir, wah gagal total nih. Tapi coba deh, putar cara mikirnya jadi kayak gini. 10 views itu bukan kejagalan loh. Itu adalah 10 manusia beneran yang lagi duduk di ruang tamu Anda dan ngeluangin waktu mereka buat dengerin Anda atau minta saran dari Anda. Kalau Anda bisa mulai ngehargain audiens yang kecil ini sebesar itu, Anda tuh sebenarnya lagi ngebangun fondasi kesetiaan audiens yang kuat banget buat ke depannya.
Makanya, daripada sembunyi di balik persona digital yang kelihatan terlalu sempurna atau palsu, mending manfaatin konsep psikologi ilmiah ini, efek Pratfall. Sumber materi kita punya cerita seru banget soal ini. Jadi, alih-alih pura-pura asik di pesta VIP mewah di LA, kreator ini malah ngerekam dirinya kabur ke restoran Subway di seberang jalan, terus makan sendirian di sana karena jujur aja dia itu introvert. Terus apa yang terjadi? Respons audiensnya malah meledak. Menunjukkan kekurangan dan sisi rentan Anda itu justru bikin audiens makin suka dan jauh lebih percaya sama Anda. Seperti kutipan ini, kerentanan atau vulnerability itu adalah tempat lahirnya koneksi. Di zaman sekarang, di mana banyak banget kreator yang mulai males dan pakai AI buat bikin naskah atau voice-over robotik yang kaku, audiens itu justru makin haus sama interaksi manusia yang real dan otentik. Jadi tolong banget, jangan biarin AI ngegantiin nyawa dari konten Anda. Ceritain pengalaman unik Anda, kegagalan Anda, antusiasme Anda. Karena hal-hal kayak gitu adalah aset terbesar Anda yang nggak akan pernah bisa ditangkap sama software secanggih apapun. Nah, seiring channel Anda makin gede, katakanlah udah ngelewatin 100.000 pelanggan, cara mainnya juga harus beda dong. Strategi Anda harus ikut berevolusi. Kalau di awal-awal fokusnya cuma bikin naskah, nyari hook yang pas, dan testing dasar, di tahap ini Anda nggak bisa cuma nebak-nebak pakai feeling. Anda harus mulai mikir dan bertindak kayak seorang ilmuwan data yang teliti. Kreator raksasa di luar sana tuh selalu ngegabungin unsur seni bikin video sama ilmu data dari algoritma. Mereka ngelakuin pengujian skala besar buat mastiin pertumbuhan channel mereka terus meroket. Rahasia buat nembus 1 juta pelanggan tuh sebenarnya nggak selalu tentang capek-capek bikin video baru yang brilian. Seringkali jalan pintas terbesarnya justru ada di ngebenerin video mati di katalog lama Anda. Anda harus jeli nyari video yang lagi di-push gede-gedean sama algoritma. Impresinya tinggi, tapi sayang gagal diklik orang gara-gara thumbnail atau judulnya kurang nendang. Bayangin kalau Anda sedikit ngubah kemasannya aja, lewat testing, views-nya bisa melonjak gila-gilaan dari yang cuma 100 jadi belasan ribu per hari. Peluang gampang ini nggak boleh dilewatin gitu aja. Satu hal lagi yang super penting kalau kita mau main di permainan jangka panjang ini, jangan sampai kejebak jadi si kelinci yang sombong. Kenapa banyak kreator yang burnout atau kehabisan tenaga? Karena mereka maksa buat lari sprint secepat kilat, padahal ini tuh lari maraton. Mereka upload gila-gilaan, kecapean sendiri, terus ngilang. Yang lebih parah, mereka suka ngebandingin proses mereka yang baru di bab 2 sama proses orang lain yang udah di bab 10. Ya pantas aja stres, jalanin aja di kecepatan Anda sendiri. Kura-kura menang secara pasti karena dia konsisten dan gak pernah berhenti melangkah maju. Buat bisa bertahan dan menangin perlombaan ini, Anda harus sadar kalau musuh terbesar itu bukan algoritma, melainkan suara-suara keraguan di kepala Anda sendiri. Makanya wajib banget hukumnya buat ngebangun benteng mental yang kuat. Coba deh hari ini juga, bersihin lingkungan digital Anda. Unfollow tanpa ampun akun-akun yang cuma nguras energi dan bikin Anda ngerasa tertinggal. Otak kita tuh ibarat spons, nyerap semua energi dari sekitar. Kelilingi diri Anda sama kreator-kreator sukses yang suportif. Kalau Anda belum pede, pinjam dulu deh keyakinan kuat dari mereka. Sampai akhirnya Anda punya keyakinan Anda sendiri. Dan ini bagian yang luar biasa. Ketika keyakinan yang kuat itu udah nyatu sama yang namanya momentum, hal-hal yang tadinya kerasa mustahil malah bisa kejadian. Di materi kita ini, kreatornya ngebagiin kisah yang sangat personal. Dia berhasil nulis 1 buku full cuma dalam 5 hari, justru pas lagi di tengah krisis emosional karena istrinya dicurigai kena kanker. Gimana pencapaian sekelas itu bisa kejadian? Karena pas kita terus bergerak maju dan ngunci momentum itu, kita benar-benar jadi kebal sama rasa takut atau gangguan dari luar. Pokoknya, Anda bakal melesat nembus semua halangan. Sebagai penutup bahasan kita kali ini, saya mau ninggalin satu pikiran provokatif buat Anda renungin dan bawa pulang. Dunia di luar sana tuh bener-bener butuh karya dan suara Anda yang otentik. Jadi, tolong berhentilah nunggu izin dari siapapun buat mulai memimpin. Lupakan obsesi melelahkan tentang jadi sosok yang sempurna tanpa cacat. Sekarang juga, ambil handphone atau kamera Anda dan tekan tombol record itu. Lawan rasa takutnya, mulai layani audiens Anda dengan tulus, dan raih kesuksesan yang emang jadi hak Anda.